Saudara-saudari yang terkasih, setiap manusia pasti memiliki gaya hidup yang berbeda-beda. Ada yang meniru gaya hidup orang lain, dan bahkan ada yang meniru orang-orang favorit. Pada kesempatan ini, marilah kita merenungkan sabda Tuhan dan meresapinya dalam kehidupan kita. Namun sebelum itu, kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, segala hormat, pujian, dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Pada kesempatan ini kami akan meresapi firman-Mu. Kiranya berkatilah kami, tuntunlah kami, agar apa yang akan kami renungkan bersama dapat kami resapi dalam kehidupan kami hari ini. Inilah segala doa dan pujian serta permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa, demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah gaya hidup menunjukkan jati diri seseorang. Setiap manusia atau seseorang pasti memiliki gaya hidupnya sendiri. Ada yang meniru gaya hidup orang lain. Misalnya adalah meniru gaya hidup para artis ataupun orang yang dianggap istimewa. Ada juga yang punya gaya khas dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, setiap hari kita dapat menemukan bahwa ternyata gaya hidup seseorang dapat menentukan arah hidup dan jati dirinya. Arah hidup seseorang akhirnya berbelok kepada bagaimana memperoleh dan memelihara gaya hidupnya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan kita sekalian sebuah gaya hidup yang unik. Gaya hidup yang Yesus ajarkan kepada kita dan para murid adalah gaya hidup salib. Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua-dua ke suatu tempat agar kata-kata yang keluar dari mulut mereka dapat dipercayai dan diteguhkan. Mereka bisa saling menemani saat berada di tengah-tengah orang asing, dan mereka bisa saling menguatkan, saling menolong satu sama lain, dan saling menjaga satu sama lain. Kristus juga mengajarkan kepada kita agar kita saling berteman dan membantu satu sama lain, menganggap orang lain sebagai partner bukan musuh.
serta menganggap orang lain sebagai sobat, bukan sahabat. Saat Yesus mengutus murid-muridnya, Ia memerintah mereka untuk tidak membawa makanan, minuman, dan uang, kecuali tongkat untuk berjalan, seperti yang dibawa oleh para persiaran. Mereka juga tidak boleh memakai sepatu dan tidak boleh membawa dua baju. Pada zaman ini, kita berpikir bahwa perintah Tuhan itu agak aneh. Tidak ada modal, tidak ada hasil. Bersiaplah untuk menjadi gelandangan. Maksud dari perintah Yesus sebenarnya ialah supaya kita dan juga murid-muridnya tidak menempatkan kebahagiaan pada suatu benda atau suatu barang yang kita pakai atau yang kita miliki. Banyak sekali orang yang menempatkan kebahagiaan mereka kepada benda atau barang yang dimiliki, dan apabila barang tersebut hilang, maka hilanglah juga kebahagiaan mereka. Yesus mengajarkan kepada kita dan kepada murid-muridnya untuk meletakkan kebahagiaan kita kepada Dia. Karena Dia akan menjaga kita, Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan mengkhianati kita. Karena Dia adalah sumber kebahagiaan yang kekal dan sumber damai yang abadi. Inilah beberapa gaya hidup yang Yesus ajarkan kepada kita. Gaya hidup seorang murid Yesus yaitu gaya hidup salib. Sebab tidak ada kemurnian dan kebahagiaan tanpa salib. Marilah kita jadikan Yesus sebagai sahabat yang setia dan selalu ada, orang istimewa, orang yang paling favorit yang tidak pernah kalah oleh perubahan zaman. Semoga. Saudara-saudara yang terkasih, setelah merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menutup permenungan kita dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terpujilah nama-Mu di seluruh bumi. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Semoga kami dapat meneladani gaya hidup Yesus Kristus dan para murid, agar tidak berpengaruh terhadap perubahan zaman dan tetap berdiri, tetap mempercayai Yesus sebagai penuntun jalan menuju keabadian. Inilah segala permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.